Halo Bunda, toksoplasmosis merupakan penyakit infeksi berbahaya yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang disebabkan oleh kotoran kucing. Jika tidak dicegah dan diatasi, parasit tersebut bisa membuat Bunda dan calon janin menderita komplikasi serius. Komplikasi apakah yang mungkin terjadi? Lalu langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengobati toksoplasmosis? Kalau penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Komplikasi toksoplasmosis pada ibu hamil. Toksoplasmosis dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu hamil dan janin. Risiko komplikasi tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan waktu infeksi selama kehamilan. Abortus spontan. Toksoplasmosis dapat menyebabkan kematian janin di dalam kandungan, terutama jika infeksi terjadi pada trimester pertama kehamilan. Kelahiran prematur. Toksoplasmosis dapat memicu kontraksi rahim yang menyebabkan persalinan sebelum waktunya atau kelahiran prematur. Kelahiran prematur adalah ketika bayi lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kelahiran prematur dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada bayi, termasuk sindrom gangguan pernapasan, pendarahan otak, dan keterlambatan perkembangan. Congenital toksoplasmosis atau bawaan. Toksoplasmosis dapat menular dari ibu hamil ke janin melalui plasenta dan menyebabkan infeksi bawaan pada bayi. Komplikasi ini dapat menyebabkan berbagai kelainan pada bayi, seperti hidrosefalus, mikrosefalus, katarak, kalsifikasi intrakranial, kerusakan saraf, gangguan pendengaran, dan gangguan perkembangan. Infeksi berulang. Toksoplasmosis dapat menetap dalam tubuh bayi yang lahir dengan congenital toksoplasmosis dan menyebabkan infeksi berulang yang memerlukan pengobatan seumur hidup. Pencegahan dan pengobatan toksoplasmosis pada ibu hamil. Cara terbaik untuk melindungi Bunda dan calon buah hati dari infeksi toksoplasmosis adalah dengan pencegahan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah: pertama, menghindari kontak dengan kotoran kucing. Seperti yang sudah kami sebutkan di awal, Toxoplasma gondii dapat ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi. Oleh karena itu, Bunda harus menghindari membersihkan kotoran kucing atau berkebun di tanah yang mungkin saja terkontaminasi kotoran kucing. Jika memang terpaksa harus berurusan dengan kotoran kucing, usahakan menggunakan sarung tangan lalu mencuci tangan sampai bersih setelahnya. Menghindari daging mentah. Daging mentah atau setengah matang juga bisa menjadi sumber parasit toksoplasmosis. Kalau sedang mengandung, usahakan untuk menghindari mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang ya Bunda. Masaklah semua daging dengan suhu yang aman untuk dikonsumsi demi kebaikan Bunda dan si kecil. Tes darah dan pemeriksaan prenatal. Lakukan pemeriksaan prenatal secara rutin selama masa kehamilan. Selain itu, usahakan untuk melakukan tes untuk mendeteksi dan memantau toksoplasmosis juga. Bunda bisa melakukan tes darah yang bisa mendeteksi adanya antibodi terhadap parasit. Jika terbukti terinfeksi, deteksi dan pengobatan dini bisa mengurangi risiko komplikasi pada janin di dalam kandungan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Pengobatan dengan antibiotik. Setelah Bunda didiagnosis dengan toksoplasmosis, nantinya dokter akan meresepkan obat antibiotik seperti spiramycin atau pirimetamin dan sulfadiazin. Obat-obatan ini harus diminum sesuai dengan dosis dan durasi yang ditentukan oleh dokter. Antibiotik dapat mengurangi risiko komplikasi pada bayi yang belum lahir. Itulah komplikasi dan cara mencegah infeksi toksoplasmosis pada Bunda yang sedang hamil. Jika Bunda ingin mengetahui informasi menarik lainnya seputar kehamilan, klik di kiri atas ya.